Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Wijayanti, NIM 630101908, Prodi Perbankan Syariah, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah tujuan analisis pembiayaan, yang kedua prinsip analisis pembiayaan, yang ketiga adalah prosedur analisis pembiayaan, yang keempat adalah aspek-aspek pembiayaan, yang kelima adalah pedoman memorandum pembiayaan. Baik, yang pertama kita akan mengetahui apa sih analisis kelayakan pembiayaan bank syariah itu, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam tentang suatu atau usaha pembiayaan yang akan dilakukan untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu kegiatan itu dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada poin pertama, yaitu tujuan analisis pembiayaan. Yang pertama adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menstabilkan keadilan kebersamaan dan memperatakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menawarkan jasa keuangan bank Islam dan memegang teguh peraturan prinsip syariah Islam. Yang ketiga, menstabilkan nilai uang yang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai barang komoditi. Yang empat, untuk mengembangkan pembangunan ekonomi. Yang kelima, bank Islam mengoptimisasi dana alokasi dan sumber daya langka. Oke, yang selanjutnya adalah poin kedua, yaitu prinsip analisis pembiayaan. Pada 6, yaitu yang pertama yaitu keadaan, sifat atau watak dari customer baik dalam lingkungan usaha maupun lingkungan pribadi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua adalah kapasiti, kemampuan yang dimiliki calon mudharib yang menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba yang diharapkan, guna untuk mengetahui sejauh mana calon mudharib bisa melunasi utang-utangnya secara tepat waktu. Prinsip yang ketiga yaitu kapital, artinya di sini yaitu jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal itu sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib dalam suatu perusahaan, akan semakin tinggi kesanggupan calon mudharib untuk menjalankan usahanya dan bank semakin yakin untuk memberi pembiayaan. Yang keempat yaitu condition of economy, yang di sini artinya situasi atau kondisi politik, sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi keadaan perekonomian dan memungkinkan sesuatu atau mempengaruhi kelancaran dalam calon mudharib. Baik, prinsip yang kelima adalah constraint-nya, artinya di sini adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Dan yang terakhir adalah kolateral, yang artinya barang yang diserahkan kepada mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya dan harus dinilai oleh bank supaya untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu prosedur analisis pembiayaan. Di sini prosedur analisis pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu prosedur analisis berkas dan penulisan data utama dan analisis pendahuluan. Sedangkan keputusan pemohon pembiayaan itu ada dua juga, yaitu yang pertama bahan pertimbangan dalam pengembalian kegiatan keputusan, yang kedua adalah kewenangan dalam pengembalian kegiatan keputusan. Poin keempat yaitu aspek-aspek analisis pembiayaan. Yang pertama adalah aspek manajemen, artinya di sini adalah kegiatan yang menetapkan visi dan misi bagi perusahaan untuk menentukan cara atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan sendiri. Seperti satu, menjelaskan struktur organisasi, visi misi, dan acuan untuk orang-orang yang sangat penting di dalamnya. Yang kedua, untuk mengetahui siapakah orang yang memegang kunci dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya
Setelah aspek manajemen yaitu ada aspek produksi. Yang di sini artinya aspek produksi mencakup kemampuan pemohon produksi atau mengadakan produk atau barang yang mempunyai kemampuan bersaing di pasar, kemampuan pemohon untuk berproduksi secara berkesinambungan dan sebagainya. Hasil analisis tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pengembangan usaha, yang kedua adalah brand, yang ketiga adalah tempat. Baik, setelah kedua aspek tersebut, di sini ada aspek yang terakhir yaitu aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran meliputi data masa dahulu yang bersifat statistik atau tingkat penjualan yang akan dan tingkat pemasaran yang akan datang melalui planning, strategi, dan memasarkannya. Di dalam aspek pemasaran ini terbagi menjadi dua aspek lagi, yaitu aspek personalia dan aspek finansial. Baik, yang terakhir adalah pedoman memorandum pembiayaan. Yang pertama adalah tujuan pembiayaan, yang kedua adalah latar belakang pada calon nasabah, yang ketiga adalah kondisi usaha, yang keempat adalah keuangan calon nasabah, yang kelima adalah analisis jaminan atau agunan, yang keenam adalah resiko pembiayaan, yang ketujuh adalah kesimpulan dan rekomendasi. Baik, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang analisis kelayakan pembiayaan pada bank syariah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.